السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ونوري أنت إيسير ورائي أنت ميزان الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على وأنت تجعل لنا إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya sehingga pada pekan kali ini di subuh hari kita bisa kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban melaksanakan salat subuh yang kita lakukan secara berjamaah, dan ini adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini, dan kesemuanya itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga niatnya untuk selalu istiqomah dalam ibadah, tentunya ibadahnya dilakukan secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat dari Allah bisa hadir di majelis ilmu yang tujuannya adalah untuk kita membenah diri sekaligus menambah pengetahuan kita tentang syariat. Walaupun semakin banyak umat muslim tapi masih sangat sedikit tertarik untuk belajar ilmu agama, tapi kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berikan hidayah kepada umat-umat muslim supaya mereka ikut serta menjalankan ibadah secara berjamaah dan hadir secara istiqomah di dalam majelis ta'lim muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu kita curahkan pada junjungan Agung Mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang alamatul bulugh. Alamatul bulugh tanda-tanda baligh, kan ada 3 kemarin. Nah, kita tidak bahas lagi dari awal, ada tanda-tanda. Yang ketiga akan kita bahas tanda ketiga, yaitu al-haid. Ya. Al-haid lil unsa
tahun. Al-haid lil unsa. Haid bagi perempuan dimulai dari usia 9 tahun. Nah, yang kita bahas itu mengenai haid itu adalah masalah qadrul haid. Masalah kadar haid, hitungan haid. Ini ilmu wajib kita pelajari. Kalaupun kita laki-laki tidak pernah merasakan haid sampai kiamat, tak bisa. Ini adalah urusan perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak belajar ilmu tentang haid, apalagi belajar masalah qadrul haid, kadar tentang haid. Kalau laki-laki Pak nggak paham tentang ukuran haid, masih bisa dimaklumi kalau untuk dirinya. Namun ilmu yang dipelajari itu kan bukan untuk dirinya, tapi untuk mengingatkan perempuan-perempuan yang tinggal di dalam rumahnya. Yang jadi masalah kadar haid ini, hitungan haid ini, banyak perempuan yang belum tahu hitungan haid. Nah, itu yang sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, kenapa kebiasaan haid itu terjadi pada perempuan, namun kebanyakan hitungannya belum ada. Mohon maaf, masih banyak yang belum tahu. Yang tahunya kebanyakan perempuan itu muncul darah langsung dianggap haid, berhenti darah dianggap selesai. Ibu, haid itu dia resmi. Ya, kita tidak bicara haid dimulai dari awalan pertama dia mengalami haid. Kita hitung. Yang dikatakan haid, dia resmi dikatakan haid, bukan berarti muncul darah langsung dikatakan haid. Cuma kan yang dipahami selama ini kan kalau muncul darah langsung bilang apa kita? Haid ya, pernah ya? Haid itu yaumun wa laila, sehari semalam atau 24 jam. 24 jam minimal. Apabila dia keluar darah terhitung selama 24, bukan 24 jam darahnya keluar terus, bukan. Kalau 24 jam keluar terus, mati lah. 24 jam maksudnya itu terdeteksi keluarnya darah itu. Mungkin bisa saja sehari semalam 24 jamnya. Jangan terkecoh, 24 jam ini tidak harus sehari semalam dia dapatkan darah itu keluar. Bisa jadi setiap hari cuma dapat sekian jam. Paham dari Ibu? Saya yang laki-laki tidak pernah merasakan saja paham dengan itu. Ya. Saya pernah menggantikan dosen saya di UIN itu, anak UI Pak, tidak tahu ukuran ini. Jadi di dalam kelas itu, saya menggantikan dosen itu berapa kelas?
Di dalam satu kelas itu ada yang cuma satu perempuan, ada yang dua perempuan yang tahu ukuran haid. Itu pun karena berapa? Yang perempuan yang satu dua orang ini tahu karena dia keluar dari pondok pesantren, atau dia ikut majelis. Makanya majelis mainnya hari juga tertentu yang ngaji fikih. Kadang-kadang majelis ibu-ibu itu cuma cawisan enak. Tahu cawisan be? Kadang-kadang iya ceramah-ceramah be, ladas-ladas, selesai baik, tidak dapat apa-apa. Makanya saya kalau yang majelis-majelis seperti itu ya sangat disayangkan sebenarnya. Kenapa dia tidak menggali ilmu Allah syariat secara mendalam? Akhirnya sampai ini hari ibu-ibu ikut majelis taklim di beberapa tempat dengan beragam warna dress code-nya. Hari Senin warna biru, hari Selasa warna kuning. Ya Bu. Tapi sampai ini hari ukuran haid banyak yang tidak tahu. Aneh saya saudara. Nah itu. Ikut majelis di beberapa tempat, ukuran haid tidak tahu. Itu baru haid, belum lagi rukun sholat. Jadi seakan-akan mubadir waktu dan biaya. Maka saya suruh, mohon maaf, kan ada undangan kadang-kadang pengajian ibu-ibu ke mak saya atau istri saya. Tanya dulu kajian apa? Ceramah biasa, tidak usah datang. Saya bilang tidak usah datang. Kalau cuma modalnya main, kalau kajian fikih tentang haid, kajian fikih tentang sholat, baru datang. Gitu ya. Kadang-kadang yang disampaikan itu kadang-kadang mohon maaf, tidak pakai dalil katonyo. Dalil itu katonyo, kadang arang-arang. Banyak terbukti seperti itu ibu. Contoh arang-arang itu apa? Ngada-ngada ya, ngaji-ngaji. Nah, ada contoh, mungkin ibu pernah dengar. Main hari muncul timbul yang dai-dai yang modelnya itu, tidak tahu dari mana referensi dalilnya. Katanya sholat pakai sajadah kecil tidak sah. Pernah dengar main itu? Sholat pakai sajadah kecil tidak sah. Dari mana ini dalilnya? Sajadah pakai sholat pakai sajadah bagi dua tidak sah. Tidak boleh. Sudah itu sajadah yang tipis tidak boleh, yang tebal juga tidak boleh. Nah itu jelas. Iya, agama ini tidak boleh kalau tidak kasih referensi dalil. Al-Quran, Sunnah. Jadi jangan sampai, hati-hati ya. Makanya belajar kita harus pakai kitab referensinya dulu, biar ada penjelasan dari luar. Nah, perhatikan ibu-ibu, ya, 24 jam. Yaumun walaila, bisa jadi 24 jam itu sehari semalam dideteksinya. Contoh, ibu bangun jam 4 subuh ya. Kapan buang air kecil, betul semua itu. Ya, saya contohkan ibu, karena bapak tidak mungkin. Ya Pak ya. Betul, jam 4. Ini bukan langsung dikatakan darah haid, tapi perkiraan ini darah haid. Karena resminya darah haid itu 24 jam. Terdeteksi yang kita pantau, bukan dipantau terus. Setiap menit kita pantau, betul. Bukan seperti itu, bukan. Terpantau di saat terlihat.
Di saat terlihat itu apa maksudnya? Mungkin kita ke kamar mandi, bawa air kecil kembali. Nah dikumpul ya, mulai dari jam 4 jam subuh terlihat itu. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Jam 4 saya bangun, betul semua itu. Ibu boleh tidak melakukan sholat subuh. Ingat belum resmi ya. Ibu boleh tidak melakukan sholat subuh. Jadi ditangguhkan dulu karena ini masih diperkirakan. Apabila puasa Ramadan, ibu boleh menangguhkan puasanya karena darah yang keluar itu hari pertama di jam awal itu diperkirakan. Ingat, sholatnya boleh ditangguhkan, puasanya boleh ditangguhkan. Nunggu 24 jam. Jam 8 mungkin, jam 8 paginya kita tengok. Ditengok ini terlihat ini karena kita buang air kecil umpama. Dilihat, aduh. Keluar dari kamar mandi. Terus jam 11 mendekati siang hari. Buang air kecil lagi. Tengok ada berapa jam itu jatuh itu dari jam 4 subuh ke jam 11 masih berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11 5 jam 5 jam berarti sisa berapa jam lagi? 19 jam lagi. Belum resmi ini darah haid. Belum resmi. Pas ditengok masuklah zuhur. Ada lagi, ibu boleh menangguhkan sholatnya, boleh menangguhkan sholat zuhur. Ini contoh pertama dulu. Kita contohkan yang sehari semalam atau 24 jam. Pas asar, buang air kecil, masuk asar. Ditengok ada lagi. Pas maghrib, buang air kecil, ditengok ada lagi. Masuk isya, ditengok ada lagi. Pas mau tidur, ditengok ada lagi. Tidur malam. Bangun jam 4 subuh esok harinya. Berarti kan totalnya berapa itu? 24 jam. Pas bangun ditengok ada lagi. Resmilah dia darah haid. Maka sholat yang ditangguhkan hari kemarin itu tidak wajib diqadha. Sholat yang dia tangguhkan hari kemarin itu sambil menunggu ini darah haid atau bukan, tidak wajib diqadha. Karena resmi ini darah haid. Tapi puasanya yang ditangguhkan itu boleh tidak puasa, tetap wajib diqadha. Tetap wajib diqadha puasanya. Kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah ya tidak masalah. Tidak mengerjakan juga tidak masalah. Paham ibu sampai sini? Ini contoh pertama. Nah contoh yang kedua, kalau dapat per hari itu tidak sampai 24 jam, bahkan sangat sedikit sekali. Contoh hari pertama, betul jam 4. Ditengok lagi jam 6 paginya, buang air kecil. Ditengok masih ada. Berapa jam nih? 2 jam. Beraktivitas. Mau buang air kecil lagi, mungkin jam 9. Pas ditengok, tidak ada lagi darahnya, Pak, Ibu. Nah ini dikenal dengan istilah naqo. Bukan naqo para, bukan ya. Naqo apa naqo? Terputus. Terputus naqo. Ya Bu ya. Ibu pernah dengar naqo?
Nah, itulah kata saya tadi. Kebanyakan ilmu haid ini sangat tabu. Mungkin ibu benar tabu itu ya. Makanya kata saya benar nggak kira-kira? Kalau metu selama ini pemahaman perempuan itu kalau metu di hari pertama langsung dianggap padahal itu masih perkiraan. Pasti cek jam 9 dan metu lagi semua itu terjadi nangkong. Berarti yang baru didapatkan berapa jam ibu? Berapa jam? Yang diketahui 2 jam. Yang diketahui 2 jam. Sampailah ke hari besok dapat betul lagi. Yang jadi pertanyaannya, sholat subuh tadi boleh ditangguhkan kan? Ya. Kata saya tadi 2 jam ini sampai ke besok tidak metu lagi. Tidak metu lagi. Sampai besoknya itu. Sampai jam berapa? Jam 4 besok hari ini. Berarti kan baru dapat berapa jam? Pertanyaannya, ini darah haid atau bukan? Belum 24. Ya. Cak mana sholat zuhur, asar, maghrib, isya'nya? Nah, kira-kira kalau sudah terputus seperti itu, terputus artinya tidak aktif. Cak mana sholat zuhur, asar, maghrib, isya'nya? 2 pilihannya, boleh ditangguhkan, boleh dikerjakan, tidak perlu pakai mandi wajib. Kenapa? Baru dapat 2 jam. Terputus tapi baru dapat 2 jam. Hati-hati ya. Paham nggak Ibu? Dia terputus, tidak keluar lagi semua itu. Tapi baru dapat 2 jam. Dia nakok, tapi baru dapat 2 jam. Maka kan ini belum dikatakan darah. Gimana sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Boleh dilakukan, boleh ditangguhkan. Kalau dilakukan, tidak perlu mandi besar, tidak perlu mandi wajib. Kenapa? Ya belum resmi itu darah haid. Jelas Ibu? Paham ya? Baik. Besok harinya pukul 4. Tadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu tangguhkan, seandainya darah haidnya belum terkumpulkan, konsekuensinya sholat yang ditangguhkan ini wajib dipotong semua. Kalau yang terjadi dengan istri saya, pernah terjadi dulu sekali selama saya menikah. Sekali terjadi nakok yang dapatnya belum nyampe 24 jam. Jam mana ini Bu ya? Sholat, tidak usah mandi. Atau pilihan yang kedua, silakan ditangguhkan. Cuma konsekuensinya sholat itu nanti akan dikotor apabila tidak nyampe 24 jam. Jadi sholat tadi sampai ke besok harinya, tidak aktif, tidak muncul lagi. Pas jam 4 atau pas subuhnya dia bangun, keluar lagi semua itu. Ingat kita baru 22, masuk hari kedua, sama juga dengan hari yang pertama dapat 2 jam. Ingat sholat yang ditangguhkan rata-rata sholat subuh loh ini, apabila keluarnya hari subuh. Kalau keluarnya siang pada sholat zuhur, berarti yang ditangguhkan zuhur. Ini ya Bu, yang ditangguhkan ini kalau darahnya tidak sampai 24 jam dalam waktu 15 hari, selama 15 hari tidak terkumpul 24 jam, maka sholat yang ditangguhkan itu wajib diqodho. Wajib diqodho. Kenapa wajib diqodho? Karena darahnya tidak nyampe 24 jam. Hari ketiga main itu lagi, dapat 2 jam lagi, 1, 2, 3, berarti 6 jam. Hari keempat dapat 2 jam lagi. Apabila ada yang kayak ini modelnya,
Mungkin jarang ya udah kayak ini mungkin. Hari pertama 2 jam, hari kedua jam, hari ketiga 2 jam, hari keempat mungkin 3 jam, hari kelima mungkin 5 jam. Dan nyampe pas di total 15 hari, rupanya pas dari hari pertama sampai hari ke-15, setiap harinya ketika diakumulasikan jamnya tidak nyampe 24 jam. Jadi selama 15 hari ini disebut darah apa? Darah istihadah. Darah penyakit dan tidak dikatakan darah haid. Saya ulang lagi. Selama 15 hari dia jalani, per tiap harinya cuma dapat sekian-sekian jam yang sedikit, pas diakumulasi totalnya tidak nyampe 24 jam. Maka ini bukan darah haid. Dan ingat, tadi contoh sholat yang ditangguhkan, sholat yang mana itu? Subuhnya. Jadi sholat subuh selama 15 hari itu wajib diqadha. Ibu wajib diqadha. Paham tak kira ibu? Kalau bapak-bapak tidak saya tuntut paham. Tidak saya tuntut. Cuma ingat, untuk bapak-bapak yang mohon maaf ya, yang pasangan istrinya tidak hadir atau anak perempuan tidak hadir, yang mau tidak mau bapak harus paham ini ukuran ini, hitungan ini, sehingga bisa diajarkan kepada istri dan anak perempuan di rumah. Kenapa Pak? Karena bapak bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka, apalagi urusan-urusan ibadah. Ingat, dosa mereka tanggung sendiri, tapi bapak mempertanggungjawabkan kepemimpinan bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Setiap apa yang kalian pimpin diminta dipertanggungjawab. Jelas Ibu? Jelas? Sebelum saya lanjutkan, silakan tanya dulu. Nanti. Nanti saya akan jawab itu bagian akhir saja ya. Karena kita hitung-hitungan dulu. Biar lebih fokus saja kepada sub pembahasan kita. Itu masalah hukum-hukum. Ya, saya akan jelaskan secara detail dengan berikut dalil-dalilnya. Berikut dalil-dalilnya. Don't worry. Masuk waiting list. Baik, listen to me. Tadi Ibu mau tanya? Ya, hari kita puasa Betulah setuan cukup. Tapi di hari pertama belum terkumpul 20. Pilihannya 2 sama kayak sholat tadi. Boleh diteruskan. Ingat ya? Belum 24 jam. Boleh ditangguhkan. Ingat ya? Boleh diteruskan. Boleh ditangguhkan. Kenapa? Belum 24 jam. Jelas ya? Cuma ingat, 2 pilihan ini beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Jelas Ibu? Beda dengan sholat. Karena ini puasa. Jadi
Dua pilihan, boleh ditangguhkan, boleh diteruskan karena ini belum tentu, masih perkiraan, ini masih perkiraan. Karena darah yang keluar dari kemaluan itu resmi dikatakan haid kalau nyampe 24 jam. Jelas ya? Paham Ibu? Jelas? Ya makanya dilihat dulu keluar jam berapa, 24 jamnya harus jam berapa sih? Kalau ibu keluarnya waktu di jam 12 siang, berarti 24 jamnya jam berapa? 12 siang besok hari. Pilihannya dua, boleh diteruskan atau ditangguhkan. Ditangguhkan artinya ya dianggap batal. Cuma ingat, kalau memilih ditangguhkan, dianggap batal, ibu tetap posisinya seperti layaknya orang puasa. Layaknya orang puasa. Lah kalau benar-benar itu memang haid, besoknya waktu lagi terkumpul 24 jam, ya, maka besoknya itu tidak boleh puasa. Resmi haid, tidak boleh puasa. Nah, hari pertamanya puasa yang diteruskan itu dia enggak? Tidak itu. Berarti yang dikodok berapa? Ya berapa hari yang ibu merasakan haid. Nah, begitu Pak. Jelas ya? Saya ulang lagi, Pak, nih ya. Puasa Ramadan. Hari pertama dulu metulah bibit itu. Darah itu. Ya. Betul. Ini boleh ditangguhkan, artinya tidak dilaksanakan. Boleh diteruskan. Kenapa boleh diteruskan? Karena belum resmi darah. Anggaplah langsung besok. Sudah terhitung 24 jam keluar kan? Ditengok, betul, ditengok, ado. 24 jam terpantau. Terbaca, terlihat. Hilal ya. Bapak-bapak setuju ya Mbak ini. Tidak usah kok kalem-kalem dari tadi. Jawab dulu. Lihat, Bu ya, 24 jam. Berarti resmi dah. Yang keluar dari hari pertama itu resmi dah haid. Berarti hari pertama puasa yang boleh diteruskan itu dianggap tidak sah. Wajib berikut hari-hari yang ditinggalkan setelahnya selama masa haid. Paham? Alhamdulillah. Bu, jangan kalah sama saya. Saya tidak pernah merasakan sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan pernah merasakan. Ya, jangan kalah sama saya hitungan ini. Ya, pahamnya ini Bu. Makanya kalau istri bertanya itu ini. Karena pada awal pertama kali saya belajar pening Pak. Ya karena bukan urusan kami ini sebenarnya. Iya Pak ya, peningmu mana? Gampang rupanya. Maka saya tidak terlalu menuntut Bapak untuk ini ya, tapi insya Allah mahal. Gampang sebenarnya. Itu yang kedua. Contoh yang kedua. Nah sekarang contoh yang ketiga. Halo Bu. Yang ketiga. Resmi darah haid terkumpul 24 jam. Lihat ya. Terkumpul 24 jam. Hari ini betul. Besok ada lagi. Dan selama menunggu besok terpantau terus. Terlihat terus hilalnya ini. Resmilah besok hari ini 24 jam. Hari masuk hari berapa? Hari kedua. Hari ketiga selama 24 jam dari hari kedua sampai hari ketiga terpantau lagi ada. Masuk hari ketiga. Masih haid bukan ini?
Hari keempat masih juga. Hari kelima masih juga. Hari keenam masih juga. Hari ketujuh lazimnya naqo. Apa naqo tadi? Terputus. Wajib mandi tidak? Wajib sholat tidak? Wajib sholat. Wajib puasa tidak? Wajib, tapi tidak dihitung hari itu. Kalau sudah di siang hari, cuma tetap wajib layaknya berpuasa. Nah, layaknya berpuasa. Layaknya berpuasa. Kalaupun mau makan dan minum, itu pun hanya sebatas melewatkan rasa lapar dan hausnya. Pertama. Yang kedua, tidak boleh tampak di hadapan orang yang sedang berpuasa sah. Ini kadang-kadang mohon maaf, ibu tidak puasa, lagi men. Apa makan sebakul depan aku nih. Berendam, berpenting, depan TV dulu ya. Kalau ngangkat kaki siko, la haula wala quwwata illa billah. Tidak boleh itu. Ibu makannya harus disembunyikan. Ingat ya Bu ya, walaupun ibu lagi men, boleh makan, boleh minum. Pertama disembunyikan, yang kedua cuma melewatkan rasa lapar dan haus, bukan sampai kenyang. Ini ladas kalau lagi men itu deh. Nyam-nyam. Nah ini nambah dulu. Yang habis sisa sahur ya. Ada saya Pak Ustaz. Ya kalau mau makan jangan di depan orang yang ini puasa. Lain halnya kalau di luar orang yang dagang ya Bu ya. Orang yang dagang, kalau kami pribadi kita tidak mesti sama Pak ya. Selagi orang yang berdagang juga punya adab kepada orang yang berpuasa, maksudnya berdagang silakan, berdagang makan siapa saja itu. Ya Bu ya, berdagang silakan, mereka mau mencari rezeki, tapi kan ada adab apa itu? Ditutup, tidak terpampang, terbuka, jelas gitu ya Bu ya, Pak ya. Silakan, karena mungkin ada saudara kita yang akidahnya berbeda. Mereka kan punya hak untuk makan dan minum. Cuma yang berdagang dengan yang makan ini dari saudara kita juga harus punya adab, saling menghargai. Cuma kadang-kadang mohon maaf yang di tempat makan itu bukan kawan saudara kita yang lain akidah, kawan kita ya, iya terperpros ya. Tengok apa yang kau sini? Nah pada puasa ditanya lagi oleh kawan yang tadi lagi makan di kamu pulang ke sini. Orang sama memang itu. Nah jadi nampak terputus hari 7 lazimnya dengan ya udah mandi. Nah yang jadi masalah contoh yang ketiga ini, kalau nakoknya itu di hari ketiga. Ayo ingat hitungan hari itu berapa hari? 15 maksimal. Lazimnya 6 atau 7. Nah, kalau nakoknya hari yang ketiga, kita mesti apa? Jangan terjebak dengan waktu lazimnya itu. 24 jamnya itu yang jadi aturannya itu. Nah, kalau nakok hari ketiga terputus, berarti wajib mandi wajib. Kalau sudah mandi wajib, sholat, jangan nunggu sampai hari ke-7. Ini tak dulu. Kurang-kurang nambah lagi 15. Nah kebanyakan kan orang itu. Ini hampir mirip kasusnya dengan darah nifas. Sampai nunggu 40 hari, padahal nakoknya di hari yang ke-15. Kalau sudah nakok nifasnya di hari ke-15, dia wajib mandi besar dan sholat.
Nah itu, kebanyakan seperti itu Pak. Lah kalau dia nunggu sampai 40 hari, padahal dia sudah nakok di hari yang ke-15, berarti banyak sholat yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan wajib dipotong. Nah itu, ya, jelas ya. Kalau nakok di hari yang, halo Bu, itu hari yang ketiga. Cak mano kalau nakoknya hari kedua itulah sudah 24 jam. Misalkan subuh hari pertama keluar, berarti kan subuh hari kedua 24 jam ya. Nah pas siang harinya nakok, wajib mandi lah. Wajib mandi. Biar ibu paham bro semen. Berapa kali nakok selagi darahnya sudah resmi haid, berapapun kali nakok selama 15 hari itu wajib mandi. Metu lagi darah haid. Kenapa bisa dikatakan darah haid? Karena masih di dalam kurun waktu 15 hari. Jelas ya? Contoh yang tiga. Contoh yang keempat. Dia nakok di hari yang lazim. Apa hari lazim tadi? 6 atau 7. Kurun waktu 15 hari. Ingat ibu, kalau ibu lazimnya nakok hari ke-7, ya hari ke-7, berarti sisa dari kurun waktu 15 hari berapa hari? 8 hari. Ingat, dari haid pertama dengan haid yang kedua itu dikelang masa sucinya itu 15 hari dikelangnya itu. Jadi misalkan lazimnya nakok hari ke-7, 15 hari kemudian diakumulasi dengan sisa 8 hari itu, 15 hari kemudian keluar lagi darah, maka itu darah haid. Paham nggak kira-kira? Contoh, ini kita langsung hitungan. Perhatikan Bu ya. Ya, perhatikan. Lazimnya ini kan 1 sampai 15 hari. Ini kan 15 hari ini kan maksimal haid. Jelas ya Bu ya? Maksimal haid ya. Nah, hari ke-7 ini lazim darah haid nakok terputus. Nah sisanya berapa hari ini? 8 hari. 8 hari. Supaya dapat 15 hari ditambah 7 hari. Nah 15 hari ini dapat masanya. Dilalui masa suci. Ini adalah program masa subur lagi. Nah ini dikelar 15 hari. 15 hari. Ini namanya masa suci. Ingat ibu, masa suci itu tidak ada batasnya. Minimal masa suci itu 15 hari. Masa suci itu tidak ada batasnya. Masa suci itu tidak ada batasnya. Minimal 15 hari. Nah kalau sudah 15 hari metu lagi darah, maka itu darah apa? Darah haid. Kok darah penyakit? Kan sudah dikelar 15 hari. Nah ya, 15 hari. Jelas? Kita belum bahas darah haid. Gampang. Darah itu kalau sudah keluar dari 16 hari tidak. Ingat, kita tuh membahas tentang masa suci 15 hari. Dari haid yang lazim ke haid yang ketika darah keluar dari 15 hari yang ini. Jelas tak Ibu? Nah, jelas ya? Contoh yang kelimanya itu umpama kata kita nakok hari ke-7, Ibu. Bukan kita, Ibu. Kalau kita berarti kita ikut kalau putus hari ke-7. Hari ke-11 betul lagi semua itu.
Itu darah haid bukan? Jangan ragu ibu, haid bukan? Haid, kenapa haid? Masih di dalam kurun waktu 15 hari ini. Pokoknya selama 15 hari, demikian ini Bu ya. Berapa kali pun nakok nih, paham rumusnya? Berapa kali? Selama 15 hari ini, berapa kali nakok? Selagi dia sudah terkumpul 24 jam di awalnya, berapa kali pun dia nakok wajib mandi. Ketika keluar lagi disebut haid. Kenapa disebut haid? Karena masih di dalam kurun waktu 15 hari. Jelas, Ibu? Nah, kalau sudah lewat 15 hari, metu lagi di hari ke-16, maka disebut istihadah, darah penyakit. Jelas? Nah, bedanya begini, kalau lazimnya dia nakok hari ke-7, selama 15 hari tidak metu-metu, hari ke-16-nya keluar lagi, maka itu darah haid. Karena sudah dikelangi masa suci minimal 15 hari. Paham tak Ibu? Yang terakhir ini gimana? Hari ke-16 aja. Apa? Hari ke-16 itu harus menunggu 24 jam enggak? Apa? Hari ke-16 harus menunggu 24 jam lagi. Hari ke-16 tadi. Iya, 24 jam. Tetap menunggu 24 jam. Hari ke-16 harus menunggu 24. Apabila sudah sampai 24 jam, hari ke-16 masuk, keluar lagi darah, masih keluar darah itu, maka darahnya tidak dihitung. Itu darah istihadah. Wajib mandi, ya, sudah mandi, ya, nunggu waktu sholat. Ibu wudhunya harus nunggu masuk waktu sholat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah masuk waktu sholat, ibu istinja karena darah kan masih keluar. Sudah istinja, disumbat dengan sesuatu yang padat. Tidak usah bertanya kepada saya yang saya tidak tahu bagaimana cara menyumbatnya. Tidak usah tanya ke saya. Walaupun saya punya istri, saya bukan tukang nyumbatnya, Pak. Sumbatnya pokoknya sesuatu bahan yang bisa menyumbat yang sifatnya sementara. Ingat, istinja dulu, pembangun tidak. Ingat, disumbat. Mana jelas dia baik? Ditutup. Kalau dia pembalut bukan menyumbat, itu namanya cuma menghalangi darah itu tetap masih keluar. Darah kan najis. Mana lah jelas. Pokoknya main itu lah Bu. Sumpel. Nah, disumbat pakai kasak atau kain, potongan kain sedikit sebentar saja. Sudah istinja, setelah istinja, sumbat baru wudhu. Jangan wudhu dulu baru nyumbat, berarti ibu kepegang kemaluan. Batallah wudhunya tadi. Jelas Ibu? Istinja, sumbat, wudhu. Ingat, wudhu ibu akan sah kalau masuk waktu sholat. Orang yang kena darah istihadah, sholatnya harus masuk waktu dulu. Jadi wudhu ibu tidak akan sah kalau ibu berwudhu sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena kemungkinan akan bocor. Kalau bocor batal wudhu, tidak bisa dipakai sholat lagi. Jelas Ibu ya? Paham? Saya ulang lagi yang masalah ini nah. Yang 15 hari suci. Ibu terputus darah haidnya lazim 7 hari. 7 hari. Dia akan, Ibu, Pak, dia akan disebut haid lagi keluar darah apabila dia telah melewati minimal 15 hari. Dari hari ke-7 sampai ke hari berapa itu? Bukan hari 15. 22.
Tambah 15, 7 tambah 15, 22. Paham tak Ibu? Di hari ke-22 tambah 5 diselingi 15 hari. Di hari ke-22 keluar lagi darah itu. Darah haid lagi. Jelas ya? Ada lagi hitungan tadi. Lihat Ibu, 1 sampai 15. Bu, saya tanya. Lazim, kita tidak bicara lazim. Hari ke-7 itu. Yang penting Ibu sudah terkumpul 24 jam. Nah, ini hari ketiga. Nako. Ayo, pertanyaannya, wajib mandi tidak? Wajib sholat tidak? Ya. Hari ke-7 keluar lagi darah itu. Darah apa itu? Darah haid. Kenapa masih disebut darah haid? Karena masih di kurun waktu 15 hari. Nako lagi dah hari ke-11. Wajib mandi tak? Wajib sholat tak? Metu lagi di hari ke-13. Bukan itu? Sampai hari ke-15 masih metu bukan? Nunggu 24 jam sampai hari ke-16 masih metu juga. Nah, hari ke-16 jam sudah melewati 24 jam dari hari ke-15 itu darah apa? Istihadah. Darah ke sudah lewat 15. 24 jam ke hari ke-16. Paham Pak? Gampang. Paham ya? Nah, sekarang balik ke pertanyaan Ibu tadi. Ada babnya dalam fikih, cuma jauh, masih jauh. Ya, apa hukumnya orang perempuan yang haid? Baca Quran, ya, masuk masjid, ya. Perhatikan, kita keluarkan dalilnya dulu. Pertama, hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Satu. Yang kedua, pendapat mazhabul arba'ah. Pendapat 4 mazhab. Sudah keluar dalil hadis. Nah, hadis ini ya, hadis ini tidak boleh dipahami dengan akal kita, tapi butuh bantuan ulama 4 mazhab ini minimal. Ada lagi dalilnya surah Al-Waqi'ah. Ya, surah Al-Waqi'ah, suratul Waqi'ah. Ya, kata Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, illa al-mutahharun. Illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Hu ini nanti akan kita bahas tafsirnya. Pertama, hukum orang yang haid memegang Al-Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dilarang menyentuh, pakai yang massa.
kata kerja continue selama haid itu. Makanya Allah menggunakan kata kerja continue, fi'lul mudhari'. Makanya tidak boleh ini dibahas cuma terjemahan. Jadi tata bahasanya harus dibahas. La yamassa, massa yamassu, la yamassu. Tidak boleh menyentuh. Hu-nya ini apa? Al-Quran. Kata ganti dari Al-Quran. Hu ini domir, kata ganti. Domir. Kalau bahasa Inggrisnya apa lah kata ganti? Lupa saya. Pronoun apa? Conjunction apa itu? Saya lupa itu ya. Kata gantinya domir, kata ganti hu. Siapa Al-Quran? Tidak boleh menyentuh Al-Quran selama haid, kecuali posisi dia sudah dalam keadaan mutahhar. Ini fa'il kalau dalam bahasa Arab, pelakunya mutahhar. Si pelaku itu sudah dalam keadaan suci. Gitu ya. Maka ulama empat mazhab menafsirkan ayat ini dan didukung oleh ulama-ulama lain yang ahli tafsir, ya. Jangankan menyentuh saja dilarang oleh Allah kecuali dalam keadaan suci, apalagi membacanya. Maka dilarang membaca Al-Quran pada saat dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid atau junub, kecuali liddirosa, untuk belajar dan mengajar. Untuk belajar dan mengajar. Kalau bacaan dakwah sehari-hari, bukan tujuan untuk belajar, tapi memang sehari-hari selalu baca Quran, maka disuruh stop dulu. Tapi kalau bacaan ibu masih terbata-bata dan ibu panggil guru ngaji, maka tidak ada alasan ibu tidak belajar walau dalam keadaan haid. Ingat ya, walau dalam keadaan haid. Kalau tilawah atas, tilawah belajar belagu itu. nanti dulu yang penting dulu. Yang penting dulu, mujawabnya dulu, tajwidnya dulu. Mat wal qasar ya, panjang pendeknya, sifat urutnya dibenahi dulu. Kalau yang tambahan tilawah 7 tingkatan dibagi menjadi sekitar 20-an, itu nanti dulu ya. Ya, belajar bayat di korol, jawab, sobat, jiharka, sika, roh, kali dulu itu. Berarti tidak boleh tadi? Apa? Tidak boleh belajar. Iya, jangan dulu. Melalui HP juga tidak boleh. Apa? Melalui HP juga tidak boleh. Melalui HP, tidak masalah kalau HP, karena itu aplikasi yang dilarang itu adalah mushaf, lembaran. HP boleh. Kalau HP boleh. Jelas ibu ya? Ada lagi pengecualian. Ustaz, aku dakwah baca Quran, tapi ketika saya disuruh stop, kayak tidak enak. Silakan ibu buka aplikasi yang ada Al-Quran, jelas ya? Tapi bacanya dalam hati atau ngedumel. Dalam hati boleh, karena tidak disebut dengan iqra di situ. Jelas ya? Jadi ada banyak sih sebenarnya pengecualian. Tapi kalau dia jahar, jelas, dan tujuannya adalah untuk dakwah bukan untuk belajar, ya, maka dia disuruh stop dulu, dilarang. Tapi kalau untuk belajar, tidak ada alasan tidak belajar, tetap belajar walau dalam keadaan haid. Rupanya ustazahnya haid juga tidak ngerti alasan tidak belajar. Yang jadi masalah begini, kalau belajarnya itu di masjid atau musola, ini larangan mutlak 4 mazhab. Nah, yang jadi larangan itu masuk masjidnya. Kalau belajarnya ada pengecualian, lid dirasa, lid ta'allum, lil muta'allim, orang yang
Ia mengajar itu lil muallim, lil muallim. Orang yang mengajarnya itu. Nah itu ada pengecualian, belajar dengan yang mengajar ini ada pengecualian. Karena bacaan dia bukan bacaan untuk dawam. Dawam itu biasa, kebiasaan. Tapi tujuannya untuk apa? Lidiros, belajar. Karena dia memang tidak baca Al-Quran atau ya tak terbatal. Nah yang jadi permasalahan dia lakukan itu di musola dan di masjid. Jangankan belajar Al-Quran, ikut majelis ilmu saja, masuk masjid, musola haram. Pendapat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab di Madzhabil Arba'ah, 5 jilid, di jilid yang kedua. Ya, saya ada kitabnya itu. Ayo silakan mampir ke rumah saya. Cuma yang jadi permasalahan bagi saya ketika saya tunjukkan mana maconya. Nah yang penting kita belajar sudah dengerin saya mau kayak gini. 4 mazhab ini, halo Bapak Ibu, bukan sembarang mengeluarkan pendapat fatwa, merujuk kepada hadis Bukhari dan Muslim. Jalurnya dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Bunyi hadisnya ini. Lihat ini larangan mutlak dari 4 mazhabnya. Kenapa 4 mazhab bisa berpendapat larangan mutlak? Dilihat dari kata per kata hadis itu. Makanya orang itu Bapak, Ibu, orang itu akan paham sepaham-pahamnya Al-Quran dan hadis kalau dia menguasai grammarnya. Pasti paham dia. Kalau cuma modal terjemahan, tidak akan mungkin paham, tidak akan mungkin. Jadi Al-Quran dan hadis itu bukan segampang itu bisa kita dengar. Ya Bu ya? Nah, apa bunyi hadisnya? La uhillul masjidah. La uhillul masjidah. Ya. Masjidah lihaid wali junub. Perhatikan. La uhillul masjidah lihaid wali junub. Perhatikan. Kenapa 4 mazhab ini mutlak mengeluarkan fatwa mutlak tidak baca 3 bulan lagi. Kita kupas secara ilmu tata bahasa Arabnya. La ini apa? Tidak. Larangan. Ini namanya la nahyi. Lam larangan. Larangannya itu larangan apa? Mutlak. Kenapa bisa mutlak? Karena kata kerja setelah larangan ini itu sifatnya al-madhi. Kata kerja yang bentuk lampau. Nah, ini. Perhatikan Bu ya. Dalam ilmu bahasa Arab itu, kalau huruf lam larangan dipadukan dengan kata kerja yang bentuknya past tense, bentuk lampau, maka larangannya mutlak. Paham? Sedangkan dalam hadis ini menggunakan kata kerja bentuk lampau. Apa maksudnya? Tidak boleh dilarang, tidak dihalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Haid dan junub. Ada lagi larangan dalam ilmu bahasa Arab yang tidak mutlak. Larangannya tidak mutlak kalau dia berpadu dengan kata kerja kontinu. Contoh, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Dilarang minum sambil berdiri. Nah, larangan ini mutlak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena setelah lam itu ada kata kerja kontinu. Bisa jadi minum sambil berdiri itu sunnah. Kapan itu? Minum air zam-zam. Nah, sambil berdiri.
berdiri. Jadi bukan larangan mutlak. Nah itulah kata saya tadi. Bahasa Arab ini kalau dipahami tata bahasa Arabnya, dia akan mengerti maksud perkataan Rasulullah, firman-Nya Allah. Karena setiap perkataan itu ada maksud. Jadi hukumnya apa Ibu? Menurut mazhab haram. Dalam fikih itu haramnya apa? Lubtsu. Lubtsu. Apa lubtsu? Berdiam diri di masjid. Bedakan dengan murur. Murur itu sekedar lewat. Kalau ibu sekedar lewat dengan syarat ada hajat keperluan. Contoh, ibu manggil anak habis sholat maghrib, ibu manggil anak ini main-main dalam masjid. Di peki tidak jauh, suruh makan dia. Suruh balik bentar. Nah, ibu masuk ada hajat keperluan. Itu syarat pertama, diperbolehkan. Sekedar lewati. Kalau ada hajat keperluan lagi itu apa? Mohon maaf, syarat itu apa? Dengan catatan tidak netes darah itu tadi. Jadi sebelum lewat di dalam masjid itu tadi, panggil anak, ngajak makan, pakai pembalut dulu. Ya, beda lubsu. Lubsu itu berdiam diri tidak boleh. Dia berdiam diri duduk, walaupun hadir di masjid itu. Karena masih banyak muncul pendapat yang masih memperbolehkan lubsu itu. Tidak tahu dari mana keluar dari pendapat empat mazhab ini bahaya. Tapi saya akan kasih tahu pendapat siapa itu. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Nah, saya tidak ikut Ibnu Taimiyah dah. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi bisa baik Taimiyah. Jadi bisa Taimiyah itu. Itu ulama di abad yang ke-7 pertengahan, dia mengeluarkan fatwa di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Juz yang ke-7. Dia menyebutkan bahwasanya orang yang haid junub boleh berdiam diri di masjid asal tidak netes. Padahal asal tidak netes itu bagi orang yang bukan berdiam diri, tapi bagi orang yang lewat. Berarti kan menerjang pendapat yang sudah dikukuhkan pendapat mazhab. Ya weslah, kalau ada yang milih tetap mau berdiam diri ketika haid, berarti dia melenceng keluar dari pendapat empat mazhab, yang mana pendapat ini mutlak berdasarkan hadis Nabi. Nah, kalau saya ikut pendapat empat mazhab dan ikut pendapat Ibnu Taimiyah. Ibu kalau ikut pendapat Ibnu Taimiyah, untuk apa ibu belajar mazhab fikih mazhab Syafi'i? Nah, jadi begini, ya, carilah riwayat dari zaman Rasulullah masih ada, sahabat, tabi'in, ya, perempuan itu majelisnya di masjid atau musala, tidak ada riwayatnya. Bukan berarti tidak boleh di masjid musala, enggak gitu ya. Konsekuensinya kalau ibu-ibu majelisnya di masjid musala, catatannya, syaratnya adalah dia tidak haid dan junub. Jadi boleh melakukan majelis di masjid musala, kecuali ada orang yang berpegang teguh dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau dia berpegang teguh dengan pendapat Ibnu Taimiyah, berarti dia bermadzhab Taimiyah, bukan bermadzhab salah satu empat mazhab ini. Jadi intinya apa? Tidak boleh berdiam dirinya. Kalau sekedar lewat dengan catatan tadi ada hajat keperluannya. Yang kedua syaratnya tidak Nah Ustaz yang berpendapat boleh asal tidak netes itu begini Bu ya. Berdiam diri itu kenapa tidak boleh? Walau dia pakai pembalut, yang dihitung yang menjadi ukurannya bukan netes atau tidak netes, tapi status dia ghairul mutahhar. Status dia itu tidak suci. Nah, jelas ya? Yang dipandang, yang diukur adalah status dia itu dalam keadaan haid, bukan netes atau tidaknya. Netes atau tidaknya bukan jadi ukuran.
Nah, kalau dia sekedar murur lewat saja, maka syaratnya jangan netes. Jelas Ibu ya? Maka bedakan lubasu atau mutsu dengan murur. Nah, ini saja. Ya, mudah-mudahan Ibu paham ya. Silakan bermajelis di musola masjid karena tidak ada larangannya. Larangan akan berlaku ketika status Ibu sebagai orang yang haid. Berarti kajiannya itu di mana harusnya perempuan itu? Di rumah yang rata-rata dari dulu perempuan itu. Tapi jangan datang waktu subuh ini hari ya. Kalau misalnya dalam keadaan tidak haid ya datang. Tapi salah sangka, nanti salah sangkanya saya ngomong kayak ini ya, disalah sangkakan akhirnya di pertemuan selanjutnya dia tidak haid datang. Kata urusan anima itu lah. Saya tidak melarang seperti itu, tidak ada larangan perempuan buat majelis, ikut majelis, buat majelis di masjid atau musola. Yang dilarang berlaku larangan ketika dia haid saja. Itu pendapat yang dikutukan dalam makna berdasarkan hadis dari Aisyah itu. Adapun yang memperbolehkan cuma Al-Imam Ibnu Taimiyah. Saya tidak ikut pendapat beliau. Tapi tidak boleh meremehkan beliau karena beliau ulama. Ya, karena beliau ulama. Kalau ada yang mengikuti pendapat beliau ya sah-sah saja. Tidak boleh kita larang. Tapi yang jadi masalahnya ketika kita mengikuti pendapat yang jumhur itu ulama apa mazhab ini nah? Pendapat yang mayoritas lebih kuat. Karena berdasarkan hadis. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu berdasarkan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Pendapat pribadi. Ibu mau ikut pendapat yang mayoritas berdasarkan dalil hadis, atau ikuti pendapat ulama ahli hadis tapi menurut pikirannya dewe. Nah, ulama yang mengikuti hadis. Jelas ya? Wallahu a'lam. Bapak ada mau tanya Pak? Masalahnya? Cukup ya? Cukup? Pas ya? Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إياك نتوكل على غير الخير وعنا وعلى وفقنا للخير وإن على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.